itu yang di Jambung. Ini yang dari Bandar Lampung. Ya. Mama yang laju. Iya, Ibu. Iya, warna. Iya, jadi nginepnya di tempat ini sih, Bon. Oh, ayo orang Bono. Iya. Nama lengkap Ibu? Sri Manti. Ahmad Dusun 2 Desa Wadah. Ibu dari tahun berapa, Bu? Mengajar di sini. 2004 Juli 2004. 2004, Bu. Jaki, rumah Ini ya, kalau saya lagi mungkin baru setahun 2 tahun. Ya masalahnya karena ibu yang lahir 2006 aja baru masuk universitas tahun ini Iya, apa? Sudah di mana? di UIN. Langsung aja ya, Bu. Menurut Ibu selama ngajar di SMK 1 Minggu ini, apa sih, Bu, yang jadi problem? Apa sih yang buat problem siswa-siswa itu susah buat bahasa Inggris? Ya kalau itu sih banyak faktor anak-anak yang nggak ngerti ya. Yang apa? Jangankan yang suku Jawa ya, suku Lampung aja kalau untuk yang bahasa halusnya itu mereka susah untuk paham. Kenapa? Karena kesehariannya itu nggak menggunakan bahasa Lampung yang halus. Terus untuk menulis aksara juga iya, itu kan banyak juga itu kendalanya. Karena itu tadi karena dari SD tidak dibiasakan untuk menulis dan menggunakan aksara. Oh ya, Bu, bahasa Lampung yang digunakan saat mengajar itu dialeknya adalah apa, Bu? Kalau ibu di sini biasanya ibu menggunakan dialek O karena mayoritasnya dialek O. Kalau ibu pakai dialek A, nambah banyak yang nggak paham. Media pembelajarannya, Bu, dia menggunakan dialek juga. Kalau untuk media pembelajaran ibu kan menggunakan LKS ya. Di situ ada 2 dialek, dialek O dan dialek A. Tapi yang ibu utamakan itu yang dialek A, dialek O-nya. Untuk media pembelajarannya ada problemnya juga nggak sih, kayak kekurangan LKS-nya, bukunya gitu? Ya kalau itu sih kalau untuk buku itu memang ada ya di perpustakaan itu ada. Itu kan dari Bandar Lampung, Gunung Pesagi. Nah kalau ibu pakai itu, pakai yang Gunung Pesagi itu, nanti pas kita ujian semesteran itu satu pun nggak ada yang keluar karena yang dipakai itu dari MGMP Lampung Timur. Tuh. Jadi bukunya sendiri yang dari MGMP dari Lampung Timur itu belum ada? Itu kalau masalah buku itu nggak ada, yang ada cuman LKS. Tapi ibu dapat kendala lagi yang tahun ini karena kita nggak bisa menggunakan LKS. Ya. Jadi materi dan ajarnya ibu berpatokan dengan Ya kalau untuk materi itu kita udah berpatungan dengan LKS itu. Kalau kita ambil dari buku lain itu nggak keluar dia. Ketika kita semesteran iya nggak ada yang keluar sama sekali. untuk komunikasinya sendiri itu, Bu, kalau misalnya mereka berbahasa Lampung itu kalau jam pelajaran aja atau kadang dibantu teman aja gitu. Ya kalau untuk ini ya kalau yang orang Lampung
walaupun sesama teman itu mereka memang menggunakan bahasa Lampung, tapi kalau untuk yang suku Jawa itu hanya pas pelajaran bahasa Lampung. Nah itu pun kadang-kadang masih ibu selingin dengan bahasa Indonesia, karena mereka yang bukan asli Lampung itu banyak yang nggak paham kalau ibu monoton pakai bahasa Lampung, jadi campur, ya. Dari kelas 7, 8, 9 itu problemnya sama semua Bu Peggy? Sama semua. Kalau kelas 7 ini malahan lebih parah lagi. Menulis aksara itu hampir semua nggak paham. Itu yang kalau yang kelas 7 sekarang. Ibu yang kendalanya apa menulis aksara itu hampir nggak paham udah 2 tahun ini. Yang naik kelas 8 ini juga waktu kelas 7-nya sama, nulis aksara itu lama. Ya. Biasanya kan kalau apa yang dulu kan ibu cuman 2 minggu 3 minggu itu selesai. Ini kalau ibu mau menurutkan sampai mereka bisa, sampai sekarang pun masih banyak yang nggak bisa. Menurut Ibu, kenapa mereka nggak bisa membaca atau penempatan anak huruf itu? Jangan kan penempatan anak huruf, induk hurufnya aja banyak yang nggak paham, banyak yang nggak hafal. Jadi kan kalau kita menulis aksara kan mayoritas kan harus hafal dulu induknya kan. Kalau kita hafal induknya, anaknya kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalkan pengajarannya boleh nih buka contoh induk aksaranya, mereka bisa Bisa. Kalau diperbolehkan membuka melihat aksara itu mereka bisa. Tapi kalau disuruh tutup aksara nggak boleh buka. Ya itu kan kendalanya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi satu kelas itu ya yang bisa hanya berapa anak. Kalau boleh tahu jumlah muridnya berapa kira-kira? Ada hampir sekitar 400-an. Kelas 7, 8, 9 itu? Iya. Karena kan kelas 7 aja dia 6 kelas. Kelas 8 6 kelas. Kelas 9 4 kelas. Kita ambil aja misalnya 30 per kelas kan. Tapi semangat belajar mereka buat belajar bahasa Lampung itu kayak ada nggak sih Bu? Apa males-malesan? Ada yang males-malesan itu ada yang semangat itu ada. Jadi nggak bisa dipatok bermalas-malasan itu tidak. Tapi semangat juga nggak bisa. Iya standar aja. Mereka udah masuk apa namanya aksara digital itu belum? Kalau aksara digital belum, jangan cuma aksara digital, yang biasa aja. Yang biasa aja masih upaya. Tapi kalau untuk nilai di matkul pelajaran bahasa Lampung ini, mereka rata-rata di atas KKM apa di bawah KKM itu? Kalau kita mau berdasarkan kemampuan anak itu, kalau jujur ada yang masih di bawah itu ada. Tapi kan ya namanya juga di sekolah kan rata-rata harus di atas KKM, paling mentok KKM. Jadi kalau ibu akalin kalau misalnya dia yang bisa, ya terpaksa ibu angkat naik ya nilainya. Kalau yang di bawah KKM, ibu paskan jadi KKM. Tuh. Tapi masih ada remedial itu nggak Bu? Kalau remedial itu biasanya ibu adakan setelah ulangan harian atau setelah PTS. Kalau habis semesteran itu nggak ada waktunya. Misalkan yang nilainya di bawah KKM itu remedial Bu. Terus Iya. kalau yang lulus dari PKM itu biasanya kelas gitu. Pengayaan. Kalau teman-temannya pengayaan itu yang nggak ikut pengayaan itu ibu kasih tugas yang lain. Kalau ibu suruh keluar kan nggak mungkin karena nanti mengganggu kelas yang lain. Kalau ibu dibiarkan di dalam nggak ibu kasih tugas juga mengganggu kawan-kawannya yang remedial. Untuk penggunaan media pembelajarannya Bu, kayak
menarik. Ya, kalau di sini belum ada yang pakai itu. Ada, tapi ya hanya guru-guru tertentu. Kecuali anak yang ada pemuda, yang lain masuk ke kelas masing-masing. Bajunya yang lagi itu. Ini ibu ada jemput. Kecuali anak yang pemuda, yang lain masuk ke kelas masing-masing. Ibu adanya hari Kalau ini di masuk semester tidak 4 ada. SBK. Masih jam juga SBK, tapi gurunya kurang. Ini kelas 94. Hari ini SBK. Berarti kalau boleh tahu, sebelumnya ibu ngambil jurusan apa? Lulusannya? Ekonomi koperasi. Ekonomi Iya koperasi. di Unila. Tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi. Iya, baik. Fakultas ekonomi kayaknya nggak ada lagi. Itu kalau nggak salah setelah ibu lulus hanya meluluskan tiga kali atau 4 kali setelah ibu itu prodi apa nggak ada lagi peminatnya. Yang olahraga boleh memberikan Tapi kalau di nama. Lampung Timur ini ya kalau kita mencari yang emang benar-benar guru bahasa Lampung setiap sekolahan hampir dikatakan nggak ada. Cuma orang yang sila. Iya. Karena di Tribawono juga nggak ada guru bahasa Lampung. Terus di Labuhan juga iya. Kadang-kadang yang bahasa Indonesia, yang BK disuruh belajar bahasa Lampung. Iya. Di Bandar Lampung juga sama sebenarnya Bu. Soalnya guru Alia dulu malah lulusan akuntansi. Ngajar bahasa Lampung. Iya. Terus kalau boleh tahu Bu, kesulitan utama yang Ibu temui dalam mengajarkan bahasa Lampung tanpa latar belakang akademis yang sesuai sama Ibu apa? Ya kalau ibu sih, ya kebetulan ibu emang paham ya tentang adat istiadat tuh paham. Jadi kalau kendala ininya sih Ya. bisa ibu bilang nggak ada, karena ibu memang paham tentang adat istiadat paham, terus aksara memang ibu dari dulu memang hafal. Tapi mungkin yang buat kita susah itu kalau yang apa? Bukan asli orang Lampung. Kalau udah masalah adat, tuh ya kadang-kadang bingung sama istilah kekerabatan. Betul. Iya. Minat. Iya, itu yang pokoknya kalau yang paling susah di SMP ini ya, yang paling ini, yang menulis aksara. Terus sama kalau udah mengenai adat perkawinan, sama istilah kekerabatan. Itu. Iya. Yang perlu waktu lama Iya. biar anak-anaknya bisa nyambung. Aksara itu memang di Bandar Lampung juga sama Bu. Ayah kan sempat ngajar SMK. Iya. Anak SMK tuh nggak ngerti Nggak sama ngerti. sekali aksara. Iya. Padahal belajarnya kan kita dari SD ya Bu ya. Iya. Tetap nggak bisa sama sekali. Ya kalau menurut ibu sih kalau kayak di sini ya, kalau menurut pendapat ibu itu mungkin dari SD-nya. SD itu nggak seberapa diterapkan gitu loh. Terus ibu pengajaran aksaranya itu mengikuti bunyinya atau mengikuti penulisannya? Bunyi dan penulisan. Misalkan kayak ada huruf yang apa sih? Provinsi kata. Itu ibu tulisnya SMP. SMP gitu. Itu berdasarkan ya kalau SMP ibu berdasarkan cara Pengucapan ya. iya kan kayak kita S kayak ada huruf E di depan, nanti A dikasih, terus samati. Nah, soalnya banyak tuh guru yang kadang salah penulisan. Iya, banyak memang. Ibu nggak apa ya? Ibu lihat dari kelas 7 aja. Karena kan ibu Oh, tulis, iya. kadang-kadang kan ibu tulis nama, terus apa? Asal sekolah gitu kan baru ibu tahu kan. Rata-rata mereka kalau punya asal sekolah SD Samati Damati. Iya. Iya. Sedangkan kan berdasarkan cara membaca. Iya, betul. Iya.
ra sama H kan Bu. Nah, semisal ada kata katong atau katong, kalau anak-anak di sini pakainya mereka tulisnya aslinya pakai ra apa H? Kalau itu kayak gatong ya, itu ibu tuntut untuk pakai ga. Oh, pakai H. Iya, pakai ga. Itu juga masih jadi problem sih Bu kemarin. Iya. Kemarin suruh penelitian itu kan banyak sastrawan itu katanya bilang kalau itu harus pakai ra kata karena Iya, ada memang, iya. pengucapannya tetap katong Iya. tapi Kalau tulisannya saya ra. ra. Karena dulu adanya itu aksaranya ra, nggak ditemukan aksara GH. Iya, gitu. karena itu kan baru. Iya, penambahan. Penambahan. Cuma sebelum. Ya kalau ini kan dulu kan memang waktu ibu baru-baru ngajar di sini itu kan memang masih pakai ra. Terus karena udah pakai ada huruf ga, akhirnya ibu pakai ga. Gatong, rani. Jadi kalau fasilitas semua ada ya Bu? Fasilitas kayak proyek pas proyek. Kalau proyektor sih ada. Kalau proyektor ada. Tapi digunakannya mungkin untuk tertentu saja ya Bu? Iya, Setiap tertentu tahun. saja. Karena kan kadang-kadang anak-anaknya kita pakai kayak gitu, anak-anaknya nggak bisa. Terus yang di belakang main-main, itu kendalanya. Kayak menulis aksara. Kalau di sini kalau misalnya ibu di depan aja nggak keliling, itu nggak bisa. Keliling harus satu-satu. Makanya untuk 2 tahun ini ibu yang paling kesulitan yaitu menulis aksara. Jadi kalau di RPT itu pakainya pakai metode apa Bu? Metode pembelajarannya? Kalau ibu sih kadang-kadang ceramah ya, sama diskusi. Kalau kita meninggalin ceramah, Iya, nggak bisa sama sekali. ada. Iya. Kalau model pembelajarannya Bu? Model pembelajaran ya kalau ini sih kayak ibu ini ya Program atau proyek biasanya. ini ya ibu kasih tugas apa. Oh, iya. Bisa dikatakan minat sama motivasi mereka termasuk rendah atau sedang? Termasuk rendah, ya termasuk rendah. Karena yang tadi ngumpul tugas itu yang bisa itu yang seberapa anak. Makanya ibu masih bilang masih rendah. Iya. Tapi rata-rata mengumpulkan semua ya Bu? Mengumpulkan semua walaupun masih banyak yang salah pasti mengumpulkan. Iya. Tapi kalau kayak ini kan kayak ada lomba itu kan Bu, Iya. yang cerpen itu. Nah maksudnya mereka ada nggak sih Bu yang kayak sukarela menawarkan diri gitu? Apa harus dipaksa dulu? Harus dituntut ya. Kalau kita mau nunggu mereka yang suka rela itu nggak bakal. Ini kemarin aja kayak novel kan nulis cerpen kan ya. Itu aja ibu ini dulu. Pokoknya berkelas ibu kasih suruh nulis ya. Saat ibu masuk ibu suruh nulis, ibu suruh buat, kumpulkan. Nanti ibu seleksi per kelas itu. Nah jadi nanti misalnya per kelas itu sisa 6 orang. Ibu ini lagi, ibu suruh lagi. Itu pun misalnya kelas itu udah kita tunjuk satu ya, kadang-kadang masih ngelak. Malu, susah ya Bu ya. Susah. Kalau di sini sih kalau misalnya mau ikut lomba, kalau mau nunggu mereka yang menawarkan diri itu nggak ada. Mau ibu suruh lomba pidato, lomba nari itu nggak bakalan ada. Kalau nggak ditunjuk langsung. Tapi emang dari zaman ke zaman nggak sih zaman kita juga Karena mungkin sukarela. Karena mungkin kalau menawarkan diri takut nggak sesuai sama gurunya gitu.
Ya sebenarnya kalau mau ibu sih ya, coba sih ada yang menawarkan diri. Iya. So kalau ditunjuk sama menawarkan diri itu beda ya. Beda. Ikhlas. Terus ini apa? Semangatnya juga beda. Kalau ditunjuk tuh kayak terpaksa gitu. Yang terpaksa. Sudah sangat terpaksa. Nggak mau. Nggak mau. Ya kayak lomba pidato kemarin kan, pelaksanaan kemarin, ibu dapat informasinya, nah hari Rabu minggu kemarin udah sore, nggak sampai seminggu, belum nyari anaknya, belum seleksi, itu aja udah nggak seleksi lagi, langsung ibu tunjuk aja, bisa nggak bisa harus bisa, Ikut aja. Kalau persiapan buat yang lomba lainnya Bu, udah selesai atau belum? Katanya kan kemarin belum. kita suruh bantuin gitu. Iya, kalau ini sih mau ibu sih minta yang bantuin yang LCT. Itu LCT kelas berapa Bu? Ibu ambil kelas 8. Iya. Iya. Kalau kelas LCT 8 itu pakai. materinya masih sekitaran apa Bu? Ya kalau ininya sih apa kalau untuk lomba itu materinya itu umum. Iya. Iya. Yang penting masih taraf SMP. Iya. Mungkin diambilnya kelas 8 karena kelas 7 baru masuk, sedangkan kelas 9 Sembilan udah udah mendapat siap ujian. Itu ada kisi-kisinya nggak untuk LCT? Kalau kemarin sih bukannya nggak ada. Jadi kita ini apa? Ya cari-cari soal gitu kan. Iya. Tapi harus di ini pakai bahasa Lampung. Kalau informasi dari sana ini kira-kira itu berapa soalan Bu? Kita berapa soal? Kisaran 20-an. Berapa anak yang diambil? 3. 3. Tapi yang nggak tahu berapa persen untuk yang bahasa Lampung itu nggak tahu. Iya. Itu kan ada umumnya ada, terus matematika IPA itu juga ada, tapi harus menggunakan bahasa Lampung. Di Sukadana Berarti kemarin yang pidato udah selesai. udah selesai kemarin. Ya udah ada peningkatan sih dari tahun kemarin. Dia udah istilahnya udah berani anaknya kemarin. Cuman mungkin dia agak grogi karena kebetulan dapat nomor 2. Oh, masih awal. Tapi memang kebanyakan kemarin itu dari nomor 1 sampai nomor 14 ya. Itu yang nggak grogi itu bisa dibilang hanya 3 orang. Rata-rata grogi yang nomor 14 saja kemarin dari SMP Sri Bawono itu malahan baru pembukaan, baru mengenai literasi itu apa, Ya. langsung ngeblank. Oh, dia nggak bawa teks gitu? Nggak bawa. Dia masih ngintip-ngintip gitu loh. itu mah puisi. Kemarin tuh jurinya dari Bandar Lampung, Sultan Purnama. Iya. Nggak, ada 3. Bu Sri Rohaliati ya Pak. Kayaknya di Bandar Lampung juga. Bandar Lampung Metro. Kalau guru bahasa Lampung di SMA Nah, sama aja itu. Itu bukan guru bahasa Lampung asli juga. Kebetulan dia emang dari mana juga, Bu Sila. Dia kalau nggak salah IPS apa BK gitu. Tapi orang Lampung. Ya. Rata-rata sih yang dari Jabung juga kemarin
gurunya bukan asli guru bahasa Lampung, guru bahasa Indonesia. Yang SMP 2 SMP 2 Jabung, Hamidah. Itu kan bahasa Indonesia dia, tapi ngajar bahasa Lampung. Kalau yang di SMP 1 Jabung ya Ibu, kalau dulu itu Bu Aina, terus sekarang dia udah P3K-nya pindah di SD. Nah kalau dia itu ya kalau di sini sih kendalanya ya apa ya, ada pelatihan kayak gitu ya, Ibu ini jarang tahu. Oh, informasinya nggak sampai ya. Kayak kemarin itu kan 5 Agustus kan katanya ada pelatihan di Probolinggo. Ibu nggak tahu. Jadi ya resikonya itu. Ini kemarin udah Ibu apa? Udah coba ngubungin ketua MGMP kemarin. MGMP-nya rutin ya, Bu? Kalau di sini kan Ibu waktu itu nggak pernah tahu sih MGMP-nya kapan, hari apa itu nggak tahu. Makanya kemarin pas apa pertemuan lomba pidato kemarin, nah di situ ada yang ngomongin ada ketua MGMP bahasa Lampung. Langsung Ibu cari kan kemarin, ketemu. Langsung ini apa? Ibu minta dimasukkan ke grup MGMP. Sekarang sudah ada infonya, Ibu. Sudah. Itu kemarin dari sini. Yang dari sini Powono aja kadang-kadang nggak tahu juga. Masih ada kok. BSD sekarang. SBK-nya sekarang yang bagian waktu Ibu, Pak Prawiro sama Bu Rahma. Ibu dikasih 3 kelas SBK. Ya sebenarnya sih kalau ini ya apa? Kalau jam bahasa Lampung itu masih 2 jam kayak dulu. Mungkin Ibu nggak seberapa keteteran. Sekarang kan 1 jam. 1 jam, wah. Susah ya, Bu, pergantiannya juga. Iya, Jadi Bu. ribet. Ya kan istilahnya kalau kayak dulu kan ya 2 jam kan ya. Kalau kayak urus aksara 2 jam 4 jam itu bisa. Satu kelas itu hampir selesai kan, Ibu latih satu-satu itu hampir selesai. Kalau kayak gini baru gimana udah habis. Kalau SMP berapa menit? 1 jam berapa menit? 45 menit. 45 menit juga. Iya. Sama lah. Belum kalau jamnya habis istirahat anak-anak kan masih Nah, udah jenuh. atau guru sebelumnya belum keluar gitu kan. Iya. Jadi kepotong. Kepotong. Apalagi kalau kayak yang kena jam terakhir. Oh iya, udah Rawan. udah sabar pulang. Iya. Udah males ya. Ibu baru masuk aja kadang-kadang udah Bu pulang aja. Kalau kasih waktunya jadi ini ya. Kalau kasih waktunya tuh. Iya, kurang. Tapi capek juga loh ibunya 1 jam jadi. Iya, jadi kan apa? Kayak nulis aksara gitu kan. Jadi kan seharusnya selesai 2 minggu nggak bisa selesai. Iya, jadi sebulan lah itu ya, Bu. Bulan jatah, kadang-kadang lebih. Kan anak-anak keburu bosan duluan. Iya, Itu salah. Kalau nggak kayak tapi ini Ibu akalin. Kalau minggu ini aksara, nanti minggu depan Ibu masuk ke materi yang lain. Biar nggak jenuh. Iya. Tapi kalau menurut saya pakai bentuk kurang efektif ya, Bu. Jadi anak-anak tuh kayak sekelibat doang. Iya, memang. Baru masuk otak. Iya, malah nggak mampir, Iya, mampir dia. Bablas. Coba pintar. Ibu udah keluar tanya, nggak inget Nggak ingat, iya. 2 jam itu kurangnya sama jam. Yang ini ya 1 jam ini udah hampir 3 tahun ini lah di sini. Kita
Ternyata di sana 2 jam ya. Nggak tahu kalau Di Lampung Selatan kakak yang kemarin 1 jam. ya kan? Satu Sama jam. saya. Udah 2 jam masih 2 jam. berarti itu beda sekolahan beda. Kan masih agak-agak pelosok gitu al. Cina dan 1 jam. Kayak di Terpadu kan, di Terpadu itu masih 2 jam. Masih 2 jam. Tergantung sekolahnya. Iya. Kalau di sini 1 jam. Di sekolah saya kakak itu dari kelas 1 kelas kelas Di sini kelas 7 berapa kelas? 6. kelas 8 Iya. 6 kelas, kelas 9 4 kelas. 4 kelas. Banyak. Ya kalau banyak kelasnya banyak. Ya itu ngejar waktunya itu. Iya. Ya 4 materi harus selesai dalam waktu 1 semester. Ya kalau yang Satu materi aja udah selesai, 4 materi. ya kalau yang apa per kelasnya langsung paham. Kalau yang enggak, Iya. 2-3 kali ngulang. Itu termasuk tantangan kendala juga ya Bu ya. Iya, Jam pelajaran. jam pelajarannya itu. Tapi kalau dulu sih, kalau 2 jam dulu sih ibu nggak seberapa dulu kayak ini, karena kan waktunya panjang kan, kalau 2 jam. Kalau 1 jam ya itu tadi kadang-kadang kita guru yang lain baru keluar, gurunya baru keluar, ibu masuk, baru salam, baru sebentar, ini waktunya udah. Udah 12 kepotong, Iya. 20 kepotong. Gitu. Ada kemarin KKN kan di Seragi ya Bu ya di SMK. Itu tuh kelas 10-nya itu ada 7 jurusan. Nah, satu kelas tuh ada 33 sampai 35 orang. Jadi sampai nggak sempet absen Bu. Karena kalau absen sendiri udah 15 menit aja, Iya. 35 orang itu. Iya. Jadi nggak ada yang inget anak-anaknya. Nggak bisa, ya itu 35 itu. Ya kayak ibu aja ya. Siapa yang nggak masuk hari ini gitu aja. Zamannya Diana Dera ini, mereka masuk ke semester 2, ibu udah hafal, kenapa bacanya. Kalau sekarang, kadang-kadang naik ke kelas 8 ibu masih belum hafal. Ya karena itu kan nggak sempat ngabsen. Nggak sempat ngabsen itu. Kalau kita mau apa? Ngapalin anak kan rajin-rajin ngabsen. Iya, ya. sambil syukur-syukur kalau materinya cukup ya Bu Cukup, ya. iya. Jadi nggak mungkin absen lagi. Terus kalau yang LCT itu biasanya ngajarnya pas jam istirahat atau hari libur atau gimana? Ini tadi kan karena baru rapat ya, jadi belum ibu ini lagi. Karena rapat tadi kan sampai jam 10 lebih. Iya. Mungkin besok rencananya ini kan ada yang lagi latihan untuk apa maulidan. Oh, tadi yang Ini juga masih nyari soal-soal kalau ibu ini. Kalau ada 10 soal, Mungkin cukup dulu sesi wawancara kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa. Apa di sini? Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Iya. Aku duduk gini aja buat biar kayak di situ aja diem. alamat ini mana Bu?